Bank Indonesia memastikan akan menerbitkan uang digital sendiri atau Central Bank Digital Currency. Produk ini akan diberi nama digital rupiah. Bank Indonesia mengatakan pihaknya telah melakukan kajian atau asesmen Central Bank Digital Currency rupiah digital. Hal ini dilakukan guna melihat potensi dan manfaat uang digital yang meliputi desain, teknologi, beserta mitigasi risikonya. Tak hanya itu, Bank Indonesia menyebutkan digital rupiah perlu dibentengi dengan firewall demi menghindari serangan cyber baik yang bersifat preventif maupun resolusi. Nantinya digital rupiah tersebut berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Selain itu, pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi. Kementerian Keuangan memangkas diskon pajak penjualan barang mewah dari 100% menjadi 50% untuk mobil baru mulai 1 Juni 2021. Diskon PPNBM sebesar 50% diberikan untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc. Kementerian Keuangan menilai kebijakan diskon pajak ini untuk membantu pemulihan ekonomi. Pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas silinder mesin di bawah 1.500 cc sejak Maret 2021. Selain kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc, pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk kendaraan dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc hingga 2.500 cc. Kebijakan diskon PPNBM ini meningkatkan penjualan mobil. Sejak diluncurkan stimulus oleh pemerintah dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan mobil secara wholesale kembali ke posisi sebelum pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Kementerian Perdagangan menegaskan pihaknya tak akan mengubah kebijakan importasi ayam dan produk olahannya. Selama proses di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih berjalan, pemerintah saat ini pun masih dalam proses banding. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Briswicaksono menyatakan, kemungkinan importasi unggas dari Brazil masih menunggu proses hasil banding di WTO. Diketahui Indonesia digugat Brazil pada 16 Oktober 2014 karena menganggap Indonesia memperlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk ayam dari negeri Samba itu ke pasar Indonesia. Ada 7 kebijakan yang dinilai Brazil bertentangan dengan prinsip anti-proteksi WTO. Berdasarkan laporan pada November 2017, disebutkan Indonesia melanggar 4 dugaan yang disampaikan Brazil, di antaranya aturan kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk, dan penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Keputusan Malaysia untuk menerapkan kembali lockdown membuat harga minyak sawit mentah alias CPO anjlok signifikan pada perdagangan awal pekan ini. Harga kontak CPO pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivative Exchange langsung drop 2,1% ke Rp3.925 Malaysia per ton. Pada akhir pekan lalu, harga CPO berhasil ditutup di level Rp4.010 Malaysia per ton. Malaysia memulai penguncian nasional 2 minggu mulai 1 Juni 2021. Aktivitas bisnis dan layanan non-esensial bakal ditutup untuk mengendalikan pandemi. Perkebunan kelapa sawit akan diizinkan beroperasi sedangkan sektor manufaktur diizinkan beroperasi dengan kapasitas yang dikurangi. Pembatasan mobilitas di Malaysia akan mengurangi konsumsi masyarakat terutama untuk sektor hotel, restoran, catering yang akhirnya berdampak pada penurunan permintaan untuk konsumsi minyak sawit. Purchasing Manager Index PMI Manufaktur China periode Mei 2021 turun 0,1 poin ke angka 51 dari 51,1 pada akhir April 2021. Aktivitas manufaktur China masih ekspansif karena masih berada di atas ambang batas 50. Tetapi sedikit di bawah realisasi Maret 2021. Melemah tipisnya PMI manufaktur China pada Mei 2021 disinyalir efek dari lonjakan harga bahan mentah
yang membebani produksi industri di negeri tirai bambu. Tidak hanya lonjakan, harga bahan mentah hambatan aktivitas manufaktur juga dipengaruhi kekurangan chip semikonduktor, serta mahalnya biaya logistik.